Ya, doakan ya, apa yang ayah cita-citakan untuk kita semua, untuk yayasan yang selama ini dari 68 sampai sekarang belum pernah merasakan apa yang diinginkan. Mudah-mudahan ya, saya sama anak-anak sama pengurus lainnya yayasan bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Merdeka dari tangan penjajah telah resmi diproklamirkan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Merdeka dari mafia tanah, apakah juga akan diproklamirkan di bumi Nusantara? Kita nantikan. Indonesia mencari keadilan, yayasan versus corporate. Saya Siti Aisyah, istri dari mendiang almarhum Bapak Muhammad Jailani, akan menjelaskan bagaimana saya mengetahui yang dikerjakan oleh Bapak pada waktu itu. Pada tahun 1968, Bapak Muhammad Jailani dan beberapa karyawan kantor Gubernur Jawa Timur mendirikan Yayasan Dharma Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri. Tujuannya untuk mesejahterakan karyawan Provinsi Jawa Timur, dan kegiatan salah satunya menyediakan tanah yang digunakan untuk perumahan. Tahun 1973, Yayasan Dharma Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri membeli tanah di Siwalangkerto, Surabaya. Dan juga pada tahun 1979, Yayasan Dharma membeli beberapa aset dari pemilik Gogol seluas 15 hektar di sepanjang Tani, Sidoarjo. Semua diserahkan ke Bapak Jailani selaku ketua dari yayasan tersebut, karena semuanya sudah pada meninggal. Pemirsa, kembali bersama saya Bambang SM. Kita berada di kota Surabaya, Jawa Timur,
Inilah lokasi lahan salah satu korporat besar. Lahan ini awalnya menjadi milik Yayasan Dharma Korps Karmindagri. Yayasan tersebut didirikan oleh Haji Jailani yang kemudian menjadi masalah. Kita akan membahasnya nanti bersama Ketua Yayasan Korps Karmindagri yang sekarang dijabat oleh Bapak Muhammad Syarif Hidayat. Inilah tanah yang posisi di sepanjang Tani yang dulunya awalnya sudah pernah dibebaskan oleh almarhum Haji Muhammad Jailani sekitar tahun 70-an, tepatnya tahun 79-an. Yang mana semua total itu Haji Jailani membebaskan kurang lebih 20 hektar. Dan juga dari PT Wahyu Basuki, ya, yang terdiri dari warga dan PT Wahyu Basuki, yang mana sampai saat ini beliau Haji Muhammad Jailani mendirikan Yayasan Dharma waktu tahun 68 yang tujuannya untuk kesejahteraan anggotanya, khususnya karyawan Pemprov Jatim. Dan saat ini tanahnya memang masih ada sengketa dengan pihak lain yang mengklaim mempunyai tanah bidang ini. Nah, nanti sebagai pembuktiannya ya kita bisa lihat asal-usul riwayat tanahnya. Kalau saya melihat dari dokumennya peninggalan almarhum, asal-usul dan riwayatnya jelas bahwa tanah ini memang pernah dibebaskan tahun 79 kepada masyarakat dan kepada PT Wahyu Basuki. Ya. Sudah hampir 30 tahunan tanah ini tidak ada, boleh dikatakan tidak dimanfaatkan dengan baik. Kenapa? Ya karena masih saling sengketa. Semoga ini kebenaran dan keadilan bisa terungkap. Karena bagaimanapun tanah sayang kalau seandainya tidak dimanfaatkan dengan baik. Padahal tujuan dari almarhum adalah untuk kemanfaatan orang banyak. Yayasan didirikan untuk sosial, untuk membantu awalnya dari karyawan yang bekerja di Pemprov dan untuk masyarakat banyak, sehingga ada punya nilai kemanfaatan dan nilai ibadah. Beliau sudah almarhum dan semuanya sudah diserahkan, diamanahkan kepada keluarganya, dan saya sekarang diamanahi sebagai ketua dari Yayasan Dharma Warga Korps Mindagri. Ya, semoga ini kita yang lagi mencari keadilan ini bisa mendapatkan dengan baik. Kita uji dari tanah itu mesti ada riwayat tanah. Mari kita uji riwayat tanahnya sehingga yang benar itu benar dan yang salah pasti akan nampak. Kita saat ini sedang berada di Kabupaten Sidoarjo. Apabila tadi kita berada di sebelah sana, itu merupakan wilayah kota Surabaya. Kita tinggal menyeberang saja, kita sudah tiba di Kabupaten Sidoarjo.
adanya sawah dan jalan tol ini terpisah oleh jalan itu, kita bisa bayangkan betapa luasnya lahan yang menjadi sengketa. Pemilik yayasan merupakan milik dari Haji Jailani yang lokasinya berbatasan antara Sidoarjo dan Surabaya. Namun lahan ini sekarang sudah diklaim oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjadi aset pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Saat ini kita sudah berada di kawasan perumahan milik Bapak almarhum Haji Jailani. Kita akan mencoba menemui istri dari Bapak Haji Jailani, yaitu Ibu Hajah Siti Aisyah. Kita akan mencoba mengorek keterangan mengenai histori dari lahan yang kini menjadi sengketa antara Yayasan Korps Karmindagri dengan salah satu perusahaan besar di kota Surabaya, Jawa Timur. Oke pemirsa, kita akan mencoba masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum. Ya, Ibu, mohon maaf Bu. Benar ini rumahnya Ibu Siti Aisyah ya? Oh iya betul Pak. Ya, ibunya ada Bu? Oh sebentar saya lihat dulu ya. Oke, boleh ya. Ya. Silakan besok. Ya, makasih Bu ya. Tunggu dulu saya. Baik Bu, ya. Bapak itu kan dapat ini ya, dapat warisan dari ayahnya itu di Desa Tarik. Desa Tarik itu di Sidoarjo. Itu ada tanah seluas kurang lebih 5.000. Di situ kalau orang dulu kan rumahnya itu besar ya, halamannya luas. Nah, waktu itu Bapak itu menghibahkan ke Muhammadiyah. Dan rumah itu pun dipakai oleh Muhammadiyah menjadi klinik. Dan klinik itu nama saya sendiri Siti Aisyah. Sampai sekarang masih berjalan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya bantuan dari pengurus yang sekarang ini dapat melanjutkan apa yang dicita-citakan oleh almarhum Bapak Muhammad Jailani. Ya, doakan ya apa yang ayah cita-citakan untuk kita semua, untuk yayasan yang selama ini dari 68 sampai sekarang belum pernah merasakan apa yang diinginkan. Mudah-mudahan ya saya sama anak-anak sama pengurus lainnya yayasan bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salah satu tadi kita dari Pak Menteri itu akan terus bersinergi dan Pak Menteri berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan pertanahan dan beliau sangat tegas. Jadi berkoordinasi dengan Komisi 2
insya Allah kita bersama-sama untuk bersatu padu dalam menyelesaikan, terutama memberantas mafia-mafia tanah. Orang yang tidak mengharapkan keadilan tidak harus menderita kekecewaan. Isaac Asimov.